Bab 105. Elang melingkarkan tangan Mila agar menghimpat lengannya. Mereka terus menyapa tamu-tamu yang ada di sana, yang kebanyakan adalah rekan kerja papahnya dan juga Erpan. Kita duduk di situ saja ya, ucap Elang menunjuk sebuah meja bundar bundar paling depan dan juga kursi yang melingkari meja itu. Mila mengangguk kecil sambil terus menatap Elang sendiri tadi berbicara sangat lembut padanya. Duduk, duduk di sini. Elang memegangi kursi putih yang berbalutkan kain itu agar Mila duduk dengan nyaman di sana. Mila mengangguk dan duduk di sana begitu saja, memandangi sekitar yang penuh dengan berbagai makanan tradisional. Hanya melihatnya saja sudah membuatnya menelan ludahnya. Elang menatap Mila yang terus menatap ke arah makanan yang berada di sana. Layaknya anak kecil yang hendak meminta sesuatu namun tidak ia utarakan. Mau yang mana? Tanya Elang, lagi-lagi membuat jantung Mila berdegup kencang. Mila yang ketahu, Mila yang ketahu, Mila yang ketahuan mendambakan makanan itu rasanya sangat malu. Ia memilih menggelengkan kepalanya. Gak usah, ucapnya datar. Elang tersenyum, Elang tersenyum melihat Mila yang gengsinya begitu besar. Ia berdiri, mengambil sebuah piring besar lalu mengambilkan berbagai macam makanan yang berada di sana. Mila mengerucutkan bibirnya saat Elang membawa dua piring berukuran besar yang sudah penuh dengan menuju ke arahnya. Makan aja, buat kamu sama baby, ucap Elang meletakkan dua piring itu. Mila sedikit terlonjak ketika Elang tiba-tiba menyentuh perutnya. Ia refleks menahan tangan Elang. Kenapa? Tanya Elang karena Mila tak menahan tangannya. Malu dilihatin banyak orang, ucap Mila dengan pipinya yang merona. Karena benar-benar mereka menjadi sorotan para tamu di sana. Karena banyak yang ingin tahu pasangan dari dua keluarga ternama itu. Elang tersenyum kecil, meraih tangan Mila yang menahannya kemudian menautkan jari di sela-sela jari istrinya. Makan dulu, ucap Elang menyerahkan satu buah kue pada Mila. Mila mengangguk, lalu memakannya begitu saja, lupa dengan rasa gengsinya karena makanan yang berada di depannya begitu tampak menggoda. Mila menatap Elang yang asik menikmati hiburan di sana. Ada beberapa penyanyi terkenal. Ia menarik-narik ke meja Elang agar menghadap ke arahnya. Elang tersenyum, lalu menatap Mila yang tingkah lakunya mirip dengan anak-anak kecil. Apa? Mau makan apa lagi? Tanya Elang karena melihat semua kue itu sudah tandas. Mila menggelengkan kepalanya. Mau minum, ucap Mila kemudian mengalihkan pandangannya ke seberang arah karena begitu malu. Minum apa biar aku ambilkan? Tanya Elang. Enggak boleh minum apa-apa dulu kecuali air mineral, ucap Mila cemberut mengingatkan perkataan dokter Meli tempo hari yang mengingatkan Mila untuk minum susu dan air mineral saja. Elang mengangguk. Ia beranjak berdiri untuk mengambilkan air mineral ke kemasan berada tidak jauh dari sana. Elang membukakan air mineral ke kemasan itu lalu memberikannya pada sang istri. Mengusap kepala Mila saat Mila berhasil menandaskan minuman itu. Setelah pestanya yang begitu besar itu selesai, Mila dan Elang turun ke lobi terlebih dahulu. Karena kedua orang tua Mila masih sibuk menerima tamu yang datang keterlambatan. Sedangkan Mila memilih untuk pulang karena ia sungguh cepat sekali merasa kelelahan. Elang sendiri bingung harus bagaimana, pikirannya berkecamuk dari sendari tadi. Ia ingin sekali mengajak Mila untuk pulang ke rumahnya, namun pasti Mila menolaknya, mengingat Mila masih sedikit cuek padanya. Udah malam, aku antar aja, ucap Elang menatap Mila sedang menunggu supir dari keluarnya. Gak usah, aku lihat ke sana dulu aja, ucap Mila lalu berjalan menuju tangga depan hotel itu. Elang terus mengikuti Mila karena banyak orang yang berdiri di sekitar tangga itu. Mila terlihat seseorang yang berlari terburu-buru menyenggol bahu Mila hingga Mila hendak terjatuh. Namun secepat kilat, Elang menahan tubuh Mila dari belakang merangkulnya dengan erat. Mas, ucap Mila lemas karena hendak terjatuh dan tentunya itu akan membahayakan janinnya. Elang berkali-kali menghela napasnya. Jika ia terlambat sedikit saja, ia sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada anak istrinya. Elang menggenggam Mila yang masih bergemetar, sama-sama takutnya dengan dirinya. Untuk kali ini saja, jangan keras kepala. Aku akan memastikan kalian berdua sampai di rumah dengan selamat, ucap Elang begitu serius. Mila hanya mengangguk karena ia benar-benar sangat takut tadi. Elang membukakan pintu mobil untuk Mila dan terlihat di sana beberapa art menyambut kedatangan Mila. Kapan kamu mau pulang ke rumah? Akhirnya kata-kata Elang lolos juga dari bibirnya. Mila menggelengkan kepalanya. Belum sekarang, jawabnya. Kemudian lalu meninggalkan Elang begitu saja. Mila, teriak Elang dari kejauhan yang membuat Mila menghentikan langkahnya lalu menoleh.
Aku akan menunggumu di sini, ucap Elang menunjuk mobilnya. Panggil aku jika butuh sesuatu, lanjut Elang dengan semangat. Elang tidak mungkin memberikan Mila di sini sedangkan kedua orang tuanya belum pulang. Elang membuka pintu mobilnya lalu mendapatkan dirinya di posisi yang nyaman. Sedangkan Mila masih terdiam di sana melihat tingkah laku Elang. Ayo bu, ucap Art. Itu membantu Mila masuk ke rumahnya. Mila terus menatap cemas pada luar jendela. Waktu sudah menunjukkan pukul tengah malam. Hujan yang begitu keras mengguyur kota ini. Begitu juga anginnya sedikit kencang. Sedangkan mobil Elang masih terparkir di sana. Tentu saja ia sangat mengkhawatirkan suaminya. Sedang apa di mobil? Apakah di sana juga dingin? Ia terus mengintip di balik jendelanya, mondar-mandir ke sana kemari karena begitu cemas. Setelah beberapa saat, dengan perasaan yang begitu gelisah, Mila mengambil sweater tebalnya. Ia turun ke bawah untuk memastikan bahwa kondisi Elang baik-baik saja. Namun tetap saja tidak terlihat sedang apa laki-laki itu dalam mobil. Mila membuka payungnya, lalu berjalan mendekati mobil Elang. Beberapa kali mengatuk jendela mobil itu karena tidak kunjung ada jawaban. Elang yang tengah sadar karena terbangun dari tidurnya membuka kaca jendela mobilnya. Mendapati sang istri yang terlihat kedinginan dengan payung di genggamannya. Sayang, ucapnya khawatir. Kamu ngapain di sini? Dingin, ucap Elang yang lalu membuka pintu mobilnya. Mila memayungi Elang yang baru saja keluar dari mobilnya tanpa mempedulikan hujan yang begitu deras. Ayo masuk, ucap Mila tanpa melihat ke arahnya. Elang mengangguk lalu menggandeng Mila dan mengambil alih payung itu. Bahkan ia rela terkena dinginnya hujan asalkan Mila tetap terlindungi. Ia sengaja memayungi Mila dengan mengabaikan punggungnya yang sudah basah. Kamu mandi dulu, ucap Mila menyerahkan handuk pada Elang lalu menatap baju Elang yang sedikit basah. Iya, balas Elang lalu memasuki kamar mandi. Mila menyiapkan baju Elang juga menyuruh Art untuk membuatkan susu panas untuk suaminya. Pintu kamar mandi terbuka menampilkan pemandangan yang indah luar biasa memanjakan mata. Elang berdiri tegap dengan tubuh berototnya, tersenyum manis ke arah Mila. Ini baju aku, tanya Elang karena sang istri tak kunjung bicara. Iya, ucap Mila sedikit terlonjak. Mila duduk bersandar pada ranjangnya dan kakinya dibiarkan berselancar. Ia masih sibuk membaca buku seputar melahirkan untuk persiapan melahirkan beberapa bulan lagi. Tiba-tiba Mila merasakan sesuatu menyelusup pada kakinya. Ia sedikit terkejut saat Elang tiba-tiba saja berbaring dan menjadikan pahanya sebagai bantal. Elang mengejut perut buncit Mila lalu mengusapnya, yang manggilnya dengan mata begitu serius dan menatap Mila dengan lembut. Mila yang menerima perilakunya seperti terdiam malu, bahkan tidak mampu untuk menjawab meskipun hanya dengan kata iya. Udahan ya marahnya, ucap Elang melingkarkan tangannya pada perut Mila yang membuncit itu. Maafin aku sudah bentak kamu. Maafin aku nggak bisa tegak sama Margareta. Mulai sekarang aku akan menyingkirkan apapun yang kamu tidak sukai. Bahkan jika kamu meminta untuk menghilangkan Margareta dari negara ini, aku bakal lakuin itu. Yang penting kamu jangan sakit lagi ya. Elang berbicara sepanjang lebar menatap Mila yang matanya sudah berkaca-kaca. Meskipun aku jahat padanya, ia tidak mungkin melakukan itu mas, ucap Mila mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Kenapa? Aku nggak bisa lihat kamu kayak gitu lagi, ucap Elang mengingat Mila yang histeris selalu terjatuh sakit. Aku sudah lama sembuh mas, tapi melihat dia begitu akrab denganmu, kemungkinan itu yang membuatku kambuh. Aku tidak sedekat itu dengannya, sama hal seperti teman-temanku yang lain, ucap Elang mencoba menjelaskan. Tapi tetap saja aku takut, ucap Mila begitu lirih namun masih tetap terdengar oleh Elang. Takut apa? Tanya Elang. Aku takut dia bakal ngerebut kamu dari aku, ucapnya diringi air mata yang keluar dari pipinya. Elang yang masih berbaring menghapus air mata istrinya. Yang aku nggak mungkin kayak gitu. Aku sayang banget sama kamu dan enggak mungkin berpaling kepada wanita manapun. Elang menggenggam tangan Mila begitu erat seolah memberi keyakinan. Tapi mas, dia selalu begitu. Aku akan berambisi merebut apapun yang aku punya, ucap Mila dengan tangis yang mulai pecah. Elang bangun lalu memeluknya dengan erat. Ceritakan, pasti kamu akan lega. Semenjak laki-laki yang dia suka deketin aku, dia selalu berusaha merebut apapun yang aku punya. Kakak aku, orang tua aku yang dulu juga sangat menyayanginya, dan juga Kohal. Renaldi, Mila mengangguk. Dia memang menyukai Renaldi sejak dulu. Aku tahu itu, dan Kohal selalu saja mengelakkan akan hal itu. Tapi aku tidak Mila. Aku tidak sedekat itu dengannya. Bahkan jika kamu bertanya pada teman-temanku, aku bisa bilang sangat dingin padanya. Aku cuma takut saja mas. Sekarang hanya kamu, sandaran yang berarti dalam hidupku.
Elang mengulas senyum yang baru menyadari bahwa istrinya ini sedang menunjukkan kecemburuannya. Berbeda dulu saat ia dengan Sasa, Mila selalu menyembunyikannya. Sedangkan Mila yang melihat Elang tersenyum malah mengerutkan keningnya. "Kok senyum sih?" ucapnya kesal. "Kamu cantik kalau lagi cemburu," godanya. Mila mengucapkan bibirnya. Siapa siapa juga yang lagi cemburu? Ih, jahat. Mila memukul pelan lengan Elang. Elang menangkap tangan Mila. "Katakan padaku, Mila, apa yang bisa membuatmu percaya bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu?" ucap Elang kembali serius. "Aku tidak tahu. Aku akan mengalihkan nama perusahaan menjadi namamu." "Masa? Jangan gila." "Aku tidak gila. Tidak akan ada yang mau mendekati laki-laki kere." Mila tersenyum. Mila tersenyum geli mendengar Elang. "Enggak, Mas. Terserah kamu. Aris sudah mengurusnya." "Mas? Aku benar-benar gak bisa Aku benar-benar gak bisa, Mil, hidup tanpa kamu." Mengingat betapa hati Mila pergi dari hidup Elang benar-benar hancur. Elang merebahkan kembali tubuhnya di pangkuan Mila, kemudian membuat telapak tangan Mila untuk menyentuh keningnya. "Astaga, Mas, kamu demam," ucap Mila saat merasakan suhu tubuh Elang begitu panas. "Kayaknya sih mau pilek. Kalau nggak lagi pilek mungkin aku udah cium kamu dari tadi." Terus minta. Mila mencubit lengan Elang. "Bisa-bisanya kamu berpikiran mesum saat seperti ini, Mas. Bangun dulu, aku ambilin obat sama kompres," omel Mila. Dan Elang sangat merindukan hal ini. Mila yang selalu mengomel tapi penuh perhatian padanya. Kata orang omelan istri membuat kita awet muda setiap harinya. Dia mungkin ini alasan Elang. Ia baru bisa merasakan betapa berartinya omelan istrinya yang beberapa hari tidak ia terdengar. Setelah meminum obat dan Elang berbaring dengan handuk kecil di keningnya, Mila ikut berbaring dan memeluknya begitu erat. "Jangan sakit," ucap Mila merasakan tubuh panas Elang. "Cium gini dong, besok pasti sembuh kok," ucap Elang dengan gantengnya berbeda dengan Mila yang begitu khawatir. Udah tidur," sentak Mila. "Kayaknya nggak boleh tidur deh sama dia," ucap Elang merasakan sesuatu. "Hah? Tuh kan nendangin aku lagi," ucapnya tertawa merasakan perut Mila yang menempel padanya. Mila mengusap perutnya. "Sayang, cepat tidur, papimu lagi sakit," ucap Mila. "Dia kangen aku, yang udah tidur," sentak Mila. "Siap, Bu Bos." Renaldi hari ini bertugas jaga malam di rumah sakit. Namun ia melihat seorang wanita yang tidak asing sedang duduk di lobi rumah sakit itu. "Reta," ucapnya begitu mendekat. "Renaldi," ucap Margareta begitu kaget bertemu dengannya di rumah sakit ini. Al melihat-lihat sekitar. "Sama siapa kamu? Siapa yang sakit?" tanyanya. "Enggak penting," ucap Reta yang hendak beranjak. "Kita perlu bicara, tak? Kalau kamu cuma nyalain aku tentang Mila, lebih baik nggak usah," ucap Reta tanpa menang Al. "Bukan. Nal, cukup ya. Kamu selalu nyalain aku. Aku capek. Aku nggak pernah main fisik sama dia. Tapi dia kamu lihat sendiri kan," ucapnya menunjukkan dahinya yang berbalut plester. "Maka dari itu, ayo menyelesaikan semuanya," ucap Al begitu lembut. Al dan Margareta duduk di bangku taman rumah sakit, seolah malam sudah bersahabat dengan mereka berdua. Dinginnya angin tidak lagi berarti. "Maafkan aku, Reta," ucap Al begitu serius. "Apa salahmu?" tanya Reta tersenyum kecut. "Reta, apakah benar selama ini kamu memiliki perasaan untukku?" tanya Al hati-hati. Margareta berpikir sejenak. Mau ia menyangkal dengan kata-kata apapun yang orang tahu itu, tapi tidak dengan manusia bodoh satu ini, yang bahkan tidak peka akan perasaannya selama ini. "Iya," ucapnya mantap. Cukup sudah ia menunjukkan bertahun-tahun percayanya pada Al, sedang Al dibuat tercengang olehnya. "Reta," ucap Al tergagap. "Aku serius, tidak ada yang berarti selepas kepergian kakakku kecuali dirimu," ucap wanita itu dengan penuh keberanian meskipun tangannya bergetar hebat. "Jadi sebenar semua itu. Jangan bilang alasanmu membenci Mila selama ini." Al mengangkat mulutnya. "Iya, kamu Kak, akhirnya sebutan itu lolos juga." Setelah mereka berseteru, Margareta enggan memanggil Al dengan sebutan kakak. Al menatap Reta dalam-dalam. "Reta, bagaimana bisa?" tanyanya. "Aku tidak tahu, rasa ini muncul begitu saja," ucap Reta memukul pelan dadanya. "Aku menjadikan Darwin sebagai alasanku membenci Mila yang telah merebutmu dariku," lanjutnya bersamaan dengan air mata yang menetes. "Jadi kamu tidak benar-benar menyukai Darwin?" "Iya, karena aku tidak mungkin mengakui perasaanku padamu. Aku perlu alasan untuk membenci Mila. Alasan untuk kejahatanku selama ini," ucap Margareta penuh dengan air mata. "Kenapa kamu sejahat itu? Kamu mendekati Erpan juga karena ingin balas dendam kan?" tanya Al. "Katakanlah begitu, aku memang jahat, tapi soal Erpan, aku hanya menuruti perintah kedua manusia kejam itu. Orang tuanya lah yang dimaksud Margareta yang telah menjodohkannya dengan Erpan."
Dan itu sekaligus ajang balas dendamku. Bagaimana aku tidak tergiur, ucapnya dengan seringnya kecil menatap Al. Kenapa Reta kecilku dulu berubah menjadi sebejat ini? Ucap Al dengan rahang yang mulai mengeras. Reta hanya mengangguk. Itulah kata-kata yang selalu kamu ucapkan setelah bertemu dengan Mila. Dan aku benar-benar mengakui kejahatanku sendiri. Sungguh, sekarang aku menanggung dosaku. Ucap Margareta mulai terisak. Maaf, ucap Al lirih. Menyadari kesalahannya, ia terlalu mencintai Mila hingga terlalu keras dengan Margareta yang dulu sangat ia perhatikan. Tuhan sedang menggerutuku. Ucap Reta mengiringi dadanya begitu sesak. Bahkan sekarang membuatku segera ingin menemui Tuhanku. Tangisnya begitu pilu. Apa maksudmu? Tanya Al mengusap pelan-pelan punggung Reta. Aku berdosa pada semua orang, termasuk putraku. Margareta menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Al membawa Margareta dalam pelukannya. Kak, aku tidak bisa hamil lagi, ucapnya sesungguhnya. Kenapa Reta? Tanya Al khawatir. Rahimku harus segera diangkat. Aku berdosa, Kak. Kamu sakit apa? Kanker rahim, ucap Margareta dengan bibir yang bergetar. Al langsung berdiri mendengarnya. Dokter itu pasti salah. Ayo kita temui siapa dokter yang memonismu. Reta menggelengkan kepalanya. Aku sudah periksa sebelum ini, Kak. Hasilnya tetap sama. Aku ingin sekali bertemu dengan Excel sebelum aku mati. Jangan sembarangan berbicara, tegur Al. Untuk apa aku hidup? Aku juga tidak mungkin menikah dengan keadaan seperti ini. Kenapa? Kamu masih bersinar di karirmu. Kamu pasti bisa sembuh, ucap Al meyakinkan. Margareta berdiri. Aku tidak butuh apa-apa sekarang, kecuali anakku. Tapi aku tidak sebodoh itu. Aku akan menyebutnya dari Erpan. Jadi lebih baik aku mati. Tidak akan pernah ada laki-laki yang menginginkan wanita yang tidak bisa memberikan keturunan, ucapnya melangkah pergi. Al mencekal lengan Reta. Ayo menikah denganku, ucap Al begitu serius, berbeda dengan Margareta yang malah tertawa kecil. Aku tidak akan mati sekarang, jangan merasa bersalah, ucap Reta yang mengerti akan perasaan laki-laki itu. Aku serius, aku sudah memiliki Jen, mari membesarkannya bersama dan perbaiki hidupmu kembali Reta, tegas Al. Terima kasih Kak, ucapnya memeluk Al begitu erat. Aku berjanji tidak akan menunggu siapapun lagi di sini, termasuk Mila. Jangan khawatir, aku pergi, ucapnya tanpa memperdulikan perkataan Al. Terlalu banyak kesedihan dalam hidupnya. Al terus menatap bayang-bayang Margareta yang mulai menjauh. Namun ia tidak pernah main-main dengan tawaran yang inginnya untuk menikahi Margareta. Mila mengerjapkan matanya ketika mendengar deru suara mobil memasuki rumahnya. Ia melihat jam dinding yang begitu menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia kembali menoleh ke sampingnya, melihat tubuh Elang yang begitu pucat dan buliran keringat dingin yang membasahi dahinya. Mas, panggil Mila, namun tidak ada jawaban. Mas, bangun, ucap Mila pada Elang terlihat menggigil kedinginan, namun dengan mata yang terpejam. Suhu panasnya pun semakin naik. Sesak. Satu kata saat melihat orang kita cintai berbaring lemah tidak berdaya. Ia menangis begitu saja, melangkahkan kakinya yang lemah untuk meminta bantuan untuk membawa Elang ke rumah sakit. Saat ia buka pintu kamarnya, dilihatnya Erpan dengan Sabrina yang baru pulang dari pesta mereka. Erpan melihat kondisi adiknya berderai air mata, sontak membuatnya kebingungan yang berlari menghampirinya. Kenapa Dek? Tanya setelah merangkul tubuh adiknya. Kak tolong, ucap Mila tercekat saat ingin mengutarakan maksudnya. Ada apa? Bilang sama kakak, ucap Erpan menenangkan adiknya dengan Sabrina yang terus mengelus rambut Mila. Masku, ucap Mila menatap ke arah kamar diikuti oleh Erpan dan Sabrina. Dia kenapa? Dia apain kamu? Tanya Erpan khawatir. Masku sakit Kak, ucap Mila menangis senggukan. Mereka bertiga melangkah mendekati Elang Erpan. Erpan mendekati Elang. Erpan memeriksa suhu tubuh yang sejenak kemudian menatap Mila. Dia hanya demam Mil, ucapnya. Mila menggelengkan kepalanya. Dia nggak bangun. Ayo cepat Kak, kita ke rumah sakit. Erpan masih mencoba bangunkan Elang, namun tidak ada hasil. Sampai akhirnya ia menuruti Mila untuk membawanya ke rumah sakit. Terlihat semua orang tercengang menunggu di ruang UGD rumah sakit ini. Mila tak henti-hentinya menangis dari tadi. Pasalnya, Elang benar-benar tidak sadarkan diri. Elang pasti nggak apa-apa kok, ucap Mama Mila menenangkan sambil terus memeluknya. Papahnya pun tidak tega melihat Mila terus menangis. Minum dulu, ucap Erpan yang baru datang dengan Sabrina membawakan adiknya minuman. Erpan sendiri meliris melihat adiknya yang terus menangis. Mila memang begitu jika ada orang terdekatnya sakit, apalagi ini adalah suaminya. Pintu terbuka, sosok baju putih muncul dari sana dengan raut wajah yang tidak bisa ditebak. Semua orang berdiri dalam hampirnya. Gimana Al? Tanya Erpan mendahului. Al menatap Mila sejenak,
lalu tersenyum untuk sekadar menenangkannya. Kekurangan cairan, kelelahan, dan asam lambungnya sedang naik. Itu penyebab utamanya, tapi tenang saja. Saya sudah melakukan penanganan. Perkataan Al Perkataan Al bagaikan tombak bagi Mila. Tentu semua adalah salahnya yang beberapa hari ini tidak mengurus suaminya dengan baik. Sayang, kamu tidur dulu Gih, kasihan bibi kamu, ucap Mama Elang pada menantunya yang terus menangis. Saat ini tinggal Mila dan mertuanya yang menjaga Elang karena semuanya kembali bekerja. Mila terus menggenggam tangan Elang yang masih berbaring lemah. Nanti aja mah, ucap Mila, matanya memang tidak mengantuk meskipun semalamnya tidak tidur dengan cukup. Dia nggak apa-apa Mil, cuman capek aja. Elang memang jarang sakit, tapi sekalinya sakit langsung tumbang gini emang, ucap mertuanya menenangkan. Maafin Mila ya mah, Mila nggak becus juga. Mila nggak becus jaga Mas Elang. Mila malah, ucap Mila sambil terisak. Enggak Mil, kamu nggak salah, udah jangan menangis terus. Mama Elang mau usap pelan rambut Mila. Tapi ini semua salah Mila mah, ucap Mila. Mertuanya malah tersenyum melihat Mila. Pasalnya, ia yang begini terlihat seperti anak kecil dan tentunya berbeda sekali dengan Mila yang begitu dewasa seperti biasanya. Mila mengalihkan pandangannya ketika merasakan tangan di cangkarannya begitu erat. Ia melihat mata Elang yang sayup-sayup terbuka. Mas, panggilnya mendekat pada sang suami. Elang menyentuh pipi Mila dengan lembut. Yang, kamu kenapa nangis? Tanyanya khawatir dengan suara seraknya. Bahkan lupa dengan tubuhnya sendiri yang sedang sakit. Maafin aku mas, maafin aku, belum bisa jadi istri yang baik, ucap Mila kembali menangis. Elang bangun begitu saja. Mas, aku nggak apa-apa sayang, ucapnya merakut tubuh Mila yang semakin terisak. Maafin aku nggak urus kamu mas, maafin aku durhaka sama kamu. Hei, jangan berkata seperti itu, ucapnya kecapean aja kok. Ucap Elang mencium dahi Mila. Mila mendongak menatap wajah Elang yang tampak pucat yang sedikit mengurus. Padahal hanya beberapa hari saja Mila mengurusnya. Ayo makan sekarang, aku suapin kamu, ucap Mila mengusap air matanya. Lalu mengambil nasi yang sudah disiapkan di samping nakas. Karena Al sudah berpesan jika Elang sadar untuk segera memberinya makanan. Mama Elang tersenyum melihat tingkah kedua anaknya yang saling menyayangi. Dari tatapan mereka pun terlihat jelas keduanya memiliki perasaan yang cukup dalam. Makan dulu sayang, ucap Mila saat sendok di tangannya sudah di depan mulut Elang. Elang mengangguk, lalu menerima suapan itu dengan senang hati. Menerima perhatian beberapa hari, ini sangat ia rindukan. Kamu sudah makan yang? Tanya Elang saat makanannya sudah tandas. Udah, tadi sama mama, ucapnya menatap sang mertua yang terus tersenyum ke arah mereka berdua. Iya Lang, tapi makannya dikit. Kok dikit sih yang? Kalau bibi masih lapar gimana? Tanya Elang khawatir. Dia lagi maunya sedikit mas, disangkal Mila. Gimana gak sedikit, maminya aja yang nangis terus dari tadi, ucap mertuanya tersenyum. Mama, Mila menunduk malu. Udah kalian nikmati waktu kalian berdua dulu, sebelum nanti siang para pengganggu datang. Mama mau tidur di kamar sebelah, ucapnya lalu berlalu meninggalkan Elang dan Mila. Mereka siapa mah? Tanya Mila ketika mertuanya sudah berada di ambang pintu. Para kadal-kadal, jawab tertawa. Mila mengorot keningnya, bingung lalu beralih menatap Elang yang juga tertawa. Trik kadal yang, ucapnya mengelus rambut Mila. Mila tersenyum seketika mengingat teman-teman Elang yang menyebalkan. Ia berjalan mengunci pintu ruangan itu. Mau ngapain yang? Kok dikunci? Goda Elang dengan tatapan genitnya. Aku mau peluk, ucapnya manja lalu ikut berbaring dan memeluk tubuh Elang dengan manja. Manjanya istriku, ucap Elang mendaratkan cewek bertubi-tubi di wajah sang istri. Aku malas aja mas kalau teman-teman menggangguin istirahat kamu, racau Mila yang terus mengalah mengingat pasti akan gaduh jika ada mereka. Ya iya sayang. Mas, panggil Mila dengan tatapan yang begitu serius. Iya sayang, iya sayangku, cintaku, darlingku, ucap Elang malah bercanda. Mas, ucap Mila kesal. Apa yang? Kenapa kamu menyiksa tubuh kamu kayak gini sih, gila kerja, makan telat, omel Mila dengan segala keserahan hatinya. Ia sudah bertanya pada Aris mengenal Elang yang selama tidak bersamanya. Mana bisa aku hidup dengan baik sedangkan kamu begitu tersiksa dan terbaring lemah di rumah sakit, ucap Elang terserius. Mila malah kembali menangis mendengarnya. Aku egois ya mas. Udah jangan nangis terus, aku cuma takut saja. Waktu itu, mengetahui kedua orang tuamu sudah tahu akan kondisimu dan masa lalumu bersama Renaldi. Aku takut kamu kembali lagi padanya.
Mila menggelengkan kepalanya. Ia tahu itu hal yang enggak mungkin, Mas. Meskipun sekarang orang tuaku membebaskanku untuk melakukan apapun, tapi aku hanya ingin kamu, ucapnya mengeratkan pelukannya pada Elang. Aku cinta kamu, Mas, ucap Mila, meyakinkan Elang bahwa tidak akan meninggalkannya. Aku juga sangat tidak sangat aku juga sangat 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 cinta sama kamu. Elang mengucap bibir yang sudah sangat ia dambakan itu. Maaf ya kelepasan, ucapnya tersenyum. Kenapa minta maaf? Tanya Mila. Takut kamu ketularan, sayang. Elang terus memenangi wajah istrinya yang masih tertidur dengan lelap. Kedua matanya banget sangat terlihat sekali jika Mila banyak menangis hari ini. Sedikit rasa bahagia karena dikhawatirkan sang istri sampai begitunya. Namun hatinya begitu perih melihatnya menangis. Aku tidak pernah membayangkan akan hidup dengan wanita sepertimu. Tapi semenjak denganmu, tidak ada wanita yang bisa menandingi pesonamu, istriku. Saat pertama kali melihatmu dengan penampilan yang begitu mengejutkanku, aku bahkan tidak pernah berpikir untuk tunduk dan tergila-gila padamu seperti ini. Galakmu, cerobohmu, egoismu, aku terima dengan lapang dadaku, asalkan kamu berjanji selalu di sampingku. Terima kasih atas cinta yang begitu membahagiakan ini. Maafkan aku jika cintaku padamu terlalu ku lebih-lebihkan. Aku sangat mencintaimu. Emilia Mawardi Utama.